Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad syafi'una Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, kasadna al-kafi, likulli kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim, wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin Nur al-anwar, wa sir al-asrar, wa triyak al-akhyar, wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar, wa alihi al-adhar, wa ashabil akhyar, adada ni'amihillahi wa ifdalih. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini ada dari turunan Sayyidina Al-Hasan, dari Al-Jailani, dari Al-Madani, dan beberapa turunan Sayyidina Al-Hasan yang lainnya. Dan alhamdulillah juga hadir bersama kita munsib dari Al-Jailani, Sayyid Rifki bersama Habib Abdul Qadir, semuanya ada juga Al-Habib Hussein, turunan dari Al-Sulalah min dzurriyyah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang alhamdulillah malam hari ini kita memperingati haul beliau yang ke-882 tahun atas kewafatan beliau. Kita tarik kedatangan beliau ke tempat ini memperingati seorang yang dimuliakan oleh Allah, diangkat satu derajat yang paling tinggi, yaitu magam Sultanul Aulia. Dia katakan bahwasanya semua para wali semua di bawah kaki dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah untuk jadi aulia, pengganti dari para wali yang meninggal, harus seizin beliau, seizin dari Sultan Aulia. Ini sudah ditugaskan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Al-Madad, ini pemberian yang khususiyah yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai beliau katakan, jangan bandingkan aku dengan siapapun. Jangan dikatakan dibanding-bandingkan dengan aulia yang lain. Aku beda, aku lain. Aku mempunyai magam sendiri, kata beliau. Kalau diceritakan manaqib tentang beliau, bagaimana tadi disebutkan, dikisahkan oleh Al-Imam Al-Barzanji, di situ dikatakan bahwasanya satu waktu ada orang datang, seorang ibu yang pada saat itu datang ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang melihat Syekh Abdul Qadir Jailani dan beberapa keluarganya makan ayam yang enak. Akhirnya si ibu tadi protes. Dia katakan bahwasanya, ya Syekh, engkau makan ayam sedangkan murid-muridmu tidak makan ayam, sehingga kurus. Bagaimana bisa seperti ini ya Imam? Masa ada perbedaan seperti ini? Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum. Dia katakan, dia boleh makan ayam nanti kalau sudah bisa seperti ini. Kalau sudah bisa, apa yang dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Waliullah. Itu ayam tadi yang sudah tinggal tulang tersambung, keisi ulang dagingnya, muncul ulang sayapnya, hingga hidup kembali seperti ayam semula.
Dia katakan kalau sudah seperti ini baru bisa dia makan ayam. Kira-kira ada yang bisa seperti itu? Ini beliau Sultanul Aulia. Karena Nabi sudah mengatakan al-ummati kal anbiya Bani Israel. Umatku seperti Nabi di Bani Israel. Maksudnya siapa? Kalau Bani Israel ada Nabi Allah Isa alaihi salam yang bisa menghidupkan orang mati, umatnya Nabi Muhammad juga bisa. Begitupun yang terjadi kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada seorang Nasrani datang, katakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bukankah nabimu, nabiku Nabi Isa, bahwasanya Tuhan mereka Nabi Isa, kata mereka, bisa menghidupkan orang mati. Mana nabimu bisa menghidupkan orang mati? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Enggak usah nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Saya saja cukup, tidak perlu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad semua mukjizat ada sama Nabi Muhammad. Apa yang kau mau? Dia bilang hidupkan ini. Ada yang mati, mana yang kau mau? Yang mana? Cari yang tua, dicari yang paling tua. Akhirnya apa dia katakan? Biizni gum ya hadzal mayyit. Wahai mayit, dengan izinku. Ditanya, kenapa izinmu bukan izin Allah? Dia bilang, tidak mungkin aku mengatakan izinku tanpa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bergerak dari lisanku kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergerak apapun dari diriku tanpa kehendak Allah. Akhirnya mayat tadi yang dalam kubur bergerak. Begitu bergerak keluar. Dia katakan, kenapa engkau bangkitkan aku? Aku sudah tenang dalam kuburku. Dia bilang, mereka ingin mau mengetahui bahwasanya umat Nabi Muhammad juga bisa seperti para anbiya sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini sudah diberikan khususiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad punya kelebihan, punya khususiyah. Waktu saat Nabi mengatakan ini, didengar oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya umatmu seperti anbiya Bani Israel. Bagaimana bisa seperti itu? Coba buktikan. Akhirnya Nabi Muhammad tidak mau panggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang dia panggil siapa? Yang dia panggil Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang datang Imam Ghazali. Waktu Imam Ghazali datang, apa yang terjadi? Ditanya sama Nabi Allah Musa, wahai rajul yang datang, siapa namamu? Waktu ditanya namanya dia katakan, saya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Saya cuma tanya namamu, kenapa kau sebut panjang betul, kata Nabi Allah Musa. Terus apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali bilang, engkau juga ya Musa, waktu engkau ditanya oleh Allah tentang tongkatmu, apa itu tongkat? Untuk apa itu tongkat? Dijawab sama Nabi Musa, ini tongkat untuk aku berjalan, untuk aku menghalau sesuatu, untuk banyak jawaban Nabi Musa. Padahal yang ditanya cuma tongkat, jawabannya bilang ini untuk saya pakai berjalan, selesai. Tapi dijawab oleh Nabi Musa panjang. Akhirnya Imam Ghazali mengatakan, engkau pun mengatakan hal demikian ya Musa. Dia bilang, Musa katakan, aku mengatakan ini karena aku lagi bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin berlama-lama dengan Allah. Jawab Abu Hamid Al-Imam Ghazali, aku pun demikian ya Imam. Aku menyampaikan yang panjang karena aku lagi berbicara sama orang yang kalamullah, orang yang pernah berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin berlama-lama bersamanya. Akhirnya Nabi Allah Musa katakan, sadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Cukup saja Imam Al-Ghazali sudah cukup sama yang lain. Orang yang mengatakan cukup satu kata-kata, semua sudah terjawab oleh beliau.
Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, di saat waktu sebelum beliau wafat, ada anak beliau Abdul Wahid tanya tentang sesuatu kepada beliau. Ya ayah, wahai abuya, wahai Syekh, berikan pesanan wasiat kepadaku, karena sebentar lagi engkau akan berangkat. Apa wasiat beliau? Wasiat beliau katakan, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Fi sirri wal alan, di mana saja kau berada, kau bertakwa kepada Allah. Jangan takut kepada apapun, jangan berharap kepada apapun. Jangan kau melakukan kebaikan ingin mengharap dari sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup apa yang telah Allah berikan kepadamu. Jangan kau mengharapkan selain kepada Allah, apalagi kepada makhluk. Gantungkan dirimu kepada Allah. Jaga agamamu, jaga tauhidmu, jaga ilahmu. Hanya kepada Allah kali engkau gantungkan. Kalau itu yang kau buat, dunia akan mudah engkau dapatkan. Engkau akan mudah meraih keduniaan. Karena mudah dunia ini al-mazratul akhirah. Dunia ini adalah jembatan untuk akhirat. Kalau akhirat yang kau tuju, dunia akan ikut bersamamu. Akhirnya tidak panjang beliau menyampaikan sesuatu. Apa kata beliau? Menyingkir kalian. Sebentar lagi banyak yang akan datang. Hormati yang datang, kalian tidak melihat dia. Karena mereka mendatangiku di akhir hayatku. Karena para malaikat sudah berdatangan ingin menyambut keberangkatan beliau. Karena beliau adalah seseorang yang punya hubungan 24 jam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu, ada seseorang yang minta tolong di sahara, di padang pasir. Beliau lagi sholat. Begitu lagi sholat, bukan waktu sholat, lagi mau berwudu. Baru lagi mau berwudu, ada yang minta tolong. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithni, bantu kami lagi dirampok di tengah sahara padang pasir. Akhirnya beliau ambil kelompennya, sendalnya, dia lempar. Semua murid-muridnya bingung. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, lagi melempar apa dia? Akhirnya 1 bulan berikutnya, orang yang ada lagi, kalau dikabarkan itu, kalau seperti di Bogor, orang itu ada di Papua sana. Kira-kira jauh apa tidak itu? Orang datang dari Papua ini datang bawa kelomponnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya teman murid-muridnya bingung. Ini kan kelompon saya punya guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Kok bisa kalian bawa? Dia bilang kami datang kemari mau berterima kasih. Karena pada saat kami dalam perdagangan melewati sahara, tiba-tiba ada perampok. Mau mengambil barang kami tawassul, minta wasilah. Sultan Aulia tolong kami, bantu kami. Akhirnya kelompen ini, sendal ini mengenai kepala para perampok dan semua mereka lari. Kami datang berterima kasih kepada beliau. Ini beliau, tidak ada ruang dan waktu. Di mana saja mereka yang punya hubungan dengan beliau, insya Allah mereka akan dapatkan kebaikan dari mereka. Olehnya itu saya tidak akan berpanjang, sambil kita bercerita, kita menunggu. Walaupun agak malam sedikit. Ini Imam Masjidil Aqsa. Insya Allah dia berikan ijazah buat kita untuk kita bisa amalkan. Amalan dari orang yang punya hubungan dengan Allah. Kalau kita belum berjihad, beliau sudah berjihad di Palestina sana. Anak beliau 3 wafat dalam syahid, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafal Quran di umur 10 tahun. Beliau berdakwah ke sana kemari. Kenapa? Karena inilah amanat dari datuk beliau. Beliau pegang, beliau ikuti, beliau jalani. Dan beliau datang insya Allah. Dalam perjalanan kalau kita baru saja dari jam 8, kalau beliau dari sore jalan. Dari sore jalan sampai sekarang masih di perjalanan. Insya Allah kalau ingin mendapatkan sesuatu, memang agak perlu sabar. Karena sabar ini bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jangan kasih sama orang ini kesabaran.
Karena kita lagi sama Allah. Kalau kita sama Allah, kalau kita tidak sabar, orang yang dapat ini. Jadi kita kasih bagian kita lagi bersama Allah. Karena memang sesuatu kalau yang mulia agak gelisah sedikit. Tapi kalau orang lagi di dalam rumah nonton TV santai-santai, semuanya rasanya tidak capek. Tapi dalam majelis ini mulianya luar biasa. Karena keluar dari majelis, insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi hari malam ini bertepatan beberapa acara. Pertama Maulid Nabi Muhammad. Yang kedua Haul Akbar Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Auliya. Juga malam ini kita peringati Haul Abuya Al-Walid Al-Habib Segaf bin Saleh Al-Jailani Al-Hasani. Ayah kami, alhamdulillah kita sama-sama membacakan Fatihah kepada beliau. Juga malam ini kita peringati juga baca untuk anak beliau Habib Hadi bin Segaf. Juga kita bacakan malam ini 100 hari Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu. Saya tidak bisa ke sana. Saya bilang saya minta maaf. Harusnya kemarin hall beliau diadakan oleh alumni semua Al-Khairat yang ada di sana. Saya bilang saya mau buat di Bojongkulur. Saya mau tarik Habib Segaf datang sama-sama kita di sini. Juga bersama-sama untuk merayakan 100 hari beliau. Beliau adalah pewaris dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau berdakwah 52 tahun di Indonesia Timur bersama ayah saya Al-Habib Abdullah, beliau kakak adik. Habib Idrus katakan bahwasanya Habib Segaf dan Habib Abdullah kal ainain, seperti dua mata saya. Meneruskan dakwah beliau yang dahsyat di timur sana. Beliau Al-Habib Idrus naik gerobak kemana-mana, naik kapal, naik perahu. Dahsyat dia punya perjalanan. Saya saja kemarin baru ke Ternate, jalan naik perahu, naik kapal. Waduh, sampai gubernur bilang, Habib minta maaf, ini capek. Saya bilang ini tidak capek Ustadz, ini jalan-jalan. Karena naik speednya Pemda, mempat dia punya mesin, laju. Sebentar sudah sampai. Habib Idrus kemana angin, ke situ dia. Dakwahnya sampai saya ketemu satu orang yang sudah punya umurnya 85. Saya tanya, saya bilang ini kampung luar biasa di ujung Maluku Utara. Dia bilang iya Habib, tapi Habib punya kakek sampai kemari tahun 62. La haula wala quwata illa billah. Naik apa sampai di sini? Dia bilang naik perahu Habib. Kami jemput di pelabuhan sana. Zaman itu 62 masuk ke situ. Saya masuk ke situ tidak ada lampu. Saya bilang bagaimana dulu? Wah panas udaranya. Dia kasih masuk di kamar tidak ada kipas angin, tidak ada ini, ya Allah. Saya bilang 2 matahari. Panas betul. Tapi kalau sudah seperti itu kita ingat perjuangan Habib Idrus luar biasa. Kalau seperti itu mereka, kita harus lebih kuat lagi untuk dakwah. Kita punya tanggung jawab semua. Di bawah sana ini kita punya ulama-ulama. Insya Allah saya minta maaf ulama Bojongkulur. Banyak betul insya Allah mereka sehat semua, walafiat semua. Amin, Allahumma amin. Mereka adalah kekuatan di Bojongkulur ini. Karena estafet beberapa hari ini, dalam tahun ini beberapa ulama Bojongkulur meninggal. Satu persatu diambil sama Allah. Ganti satu ulama ini tidak bisa ada yang ganti. Gak ada yang bisa ganti satu ulama. Kalau sudah wafat, yang muncul tidak akan sama ulama yang sudah wafat. Nah, suatu contoh seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Anaknya ya tidak sama seperti beliau. Habib Idrus, anaknya Habib Muhammad beda. Habib Segaf berbeda, apalagi kita. Terus generasi itu tambah berkurang. Beda sama yang sebelumnya. Karena paling tinggi itu yaitu Nabi Muhammad SAW. Kedua, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tabi'in. Terus tabi'in, terus menurun, berganti. Tambah ke bawah, tambah kurang kualitasnya. Makanya ini disebut sudah mau akhir-akhir zaman. Jadi jaga, lihat majelis mana yang diikuti,
Majlis mana yang diikuti, majlis mana yang benar yang harus jadi penuntun. Kalau majlis-majlis banyak, tapi banyaknya majlis belum tentu sama. Ini majlis ahli sunnah wal jamaah. Gak ada yang keluar dari jalannya. Lihat ini malam ada dari Sayyidina Hasan, ada dari Sayyidina Husain, semua dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jalannya sama. Kalau naik dalam perahunya Ahlul Bait, insya Allah selamat. Amin. Amin, amin, Allahumma amin ya Allah. Kenapa? Karena Nabi sudah berpesan. Setelah wafatku, aku pesan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian mengikuti mereka, keduanya kalian akan selamat. Apa? Al-Quran wa itrati ahli baiti. Al-Quran dan keluargaku. Kalau kalian ikut, kalian selamat. Mau ikut, insya Allah selamat. Yang tidak mau ikut, itu terserah masing-masing. Allah sudah pesan, Nabi sudah pesan. Allah pesan sama Nabi Muhammad. Qul, katakan Nabi Muhammad, la as'alukum alaiha ajran illa mawaddatan fi gurbah. Engkau tidak minta apa-apa ya Muhammad kepada umatmu. Engkau punya kebaikan kepada mereka. Engkau doakan mereka. Engkau telah bersujud minta ampun untuk mereka. Engkau minta supaya mereka semua masuk surga. Engkau tidak minta balasan apapun. Kecuali katakan ya Muhammad, ini Allah yang nyuruh, bukan Nabi Muhammad yang minta. Hanya satu Muhammad katakan kepada umatmu, mawaddah, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus cinta? Karena di dalam darah mereka ada darah Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Enggak ada kata tapi di sini. Kita semua Ahlul Bait tidak mengharap untuk dihormati, dah. Kita ini juga melayani siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mencintai umatnya. Mendoakan umatnya. Dzurriyyah Nabi Muhammad harus melayani dan menghormati semua umat Nabi Muhammad SAW. Itu tugas Nabi Muhammad. Begitu dia tidak bisa tidur kalau ada umatnya yang susah. Kalau ada umatnya menderita, itu Nabi tidak bisa tidur. Nabi gelisah. Nabi tidak akan bisa makan kalau ada umatnya yang lapar. Kalau ada umatnya yang susah. Satu waktu Nabi Muhammad mau ke pasar, mau beli baju. Baju Nabi, jubah Nabi sudah robek, sudah buruk. Nabi mau ke pasar. Begitu dalam perjalanan, ada satu budak sahaya lagi nangis di pinggir jalan. Nabi tanya, wahai anak, kenapa kau nangis? Ada apa? Dia bilang, Tuhan, dia tidak tahu kalau di hadapan dia Nabi Muhammad. Tuhan, saya punya uang hilang. Saya tidak berani pulang karena majikan saya pasti akan memarahi saya. Apa kata Nabi Muhammad? Berapa yang hilang? 4 dirham ya Rasulullah. Nabi punya uang cuma 6 dirham. Diambil 4, sisa 2. Akhirnya Nabi kasih sama anak ini. Sama budak perempuan ini dikasih sama Nabi Muhammad. Begitu dikasih, girang ini anak. Dia senang. Dia bilang, siapa engkau? Begitu baik kepadaku. Nabi katakan, akulah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Rasulullah. Anak ini lari. Pergi belanja apa yang diperintahkan oleh majikannya. Setelah kembali, Rasulullah pergi ke pasar. Beli baju 2 dirham. Yang paling murah Nabi beli 2 dirham. Untuk dipakai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau keluar dari pasar, ketemu satu orang yang tua. Mengatakan, Tuhan, semoga Allah merahmati Tuhan. Tuhan boleh bagi saya baju. Saya tidak punya baju. Apa kata Nabi? Ambil ini baju. Kalau kita kira-kira kita bahagia apa tidak? Enggak. Alhamdulillah. Ini Habib Zain bilang tidak. Jujur sekali Habib Zain. Cuma Habib Zain yang tidak. Yang lain semua iya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Dikasih sama Nabi Muhammad bajunya. Begitu kasih, orang ini mengangkat doa, ya Allah, berikan kebaikan kepada orang yang memberi. Ya Allah,
balas dia yang sempurna ya Allah. Ini orang berdoa dengan panjang lebar dengan hadiah baju yang diberikan oleh Rasulullah kepada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pulang Nabi Muhammad. Begitu pulang, ketemu lagi sama anak ini nangis lagi. Nabi katakan, wahai anak, kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, tadi aku kehilangan 4 dirham. Sekarang aku ini takut pulang karena aku sudah terlambat. Pasti majikanku akan marah kepada aku. Rasulullah bilang, mari sini, saya antar ke rumah. Mari saya bawakan ke rumah. Begitu sampai di rumah, ini anak girang karena Rasulullah antar. Diantar, diberikan masuk anak ini masuk. Dikasih kabar kepada orang di dalam bahwa di luar itu ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada jawaban orang di dalam. Orang di dalam jawab tapi pelan, waalaikumsalam. Tunggu Nabi akan salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rumah jawab pelan, waalaikumsalam. Nabi sampaikan, Nabi kalau salam ke rumah pasti 3 kali. Kalau 3 kali tidak ada jawaban, Nabi akan pergi. Akhirnya begitu ketiga kali baru ada suara dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Rasulullah tanya, kenapa engkau baru jawab? Aku sudah salam 3 kali. Ya Rasulullah, kami mengharapkan doa darimu. Semoga keselamatan, keberkahan, kesejahteraan menyertai kalian yang ada di dalam rumah ini. Kami mengharapkan itu ya Rasulullah. Ada gerangan apa engkau datang ya Rasulullah? Ya Nabiullah, tidak, kami datang. Rasulullah bilang, saya datang ini karena budakmu menangis kehilangan uang. Selanjutnya takut pulang karena takut dimarahi. Ya Rasulullah, karena engkau yang datang, hari ini budak kami bebaskan karena berkat engkau ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Anak ini girang, anak ini gembira. Inilah Nabi Muhammad SAW. Suka menggembirakan orang, suka membahagiakan orang. Tidak sampai di situ, ma'asyiral hadirin. Contoh teladan ini diambil oleh putri dan mantu Nabi Muhammad. Dialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam rumah ini, di rumah Ahlul Bait ini, keluarga Nabi tidak punya apa-apa. Tidak ada sesuatu di rumah itu makanan. Sehingga Siti Fatimah Zahra kasih tahu kepada suaminya, wahai suami, juallah ini, ada sesuatu perhiasan yang sangat murah harganya, tetapi ini ada kesan dari mertuanya Fatimah binti Asad, yaitu ibu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya suamiku, jual ini, jualah perhiasan ini. Akhirnya Sayyidina Ali bawa ini ke pasar. Begitu sampai di pasar, dijual untuk beli makanan, bukan untuk apa-apa, untuk beli makanan. Di rumah Ahlul Bait Nabi Muhammad tidak ada makanan. Akhirnya ada seseorang minta, wahai Tuhan, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyelamatkanmu, semoga engkau diberikan keberkahan oleh Allah. Kalau engkau memberikan aku sesuatu untuk aku bisa belikan makanan buat aku hari ini dan kemarin, sudah 3 hari belum ada makanan yang masuk ke dalam perut. Sayyidina Ali melihat itu, spontanitas dia kasih uang ini. Tidak berpikir nanti kalau pulang istri saya tanya bagaimana, kemana uang yang kau bawa. Tidak berpikir seperti itu Sayyidina Ali. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, ya Ali, wahai suami, mana makanan, mana uang yang tadi jualan, habis jual perhiasan yang diberikan oleh ibumu. Dia bilang, tadi waktu keluar dari pasar ada seorang yang mengharapkan sesuatu dariku. Aku berikan uang itu kepadanya karena dia sudah 3 hari belum makan. Dia mendoakan semoga yang memberikan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas aku menolaknya? Apa kata Siti Fatimah?
Kalau aku menghadapi hal yang sama, aku akan lakukan hal yang sama wahai suamiku. Bukan marah, malah hal yang sama akan dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, baik, saya keluar dulu. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya dapat di luar. Akhirnya begitu keluar, ketemu satu orang, orang ini lagi bawa unta. Orang ini bertemu sama Sayyidina Ali, dia bilang, ya Ali, maukah kau beli untaku? Kalau tidak engkau jualkan untaku. Hanya Ali bilang, saya tidak punya uang. Kalau menjualkan boleh. Berapa harganya? 60 dirham. Baik. Begitu baru berjalan, baru diambil sama Sayyidina Ali. Tiba-tiba ada satu orang melihat unta bagus. Dia katakan, ya Ali, bagus betul untamu. Saya mau beli. Berapa harganya? 60 dirham. Baru diambil, langsung ditawar 60 dirham. Tidak ditambah. Oh 70, 80, 100. Tidak. Langsung dikatakan sesuai dengan harga yang disampaikan oleh orang tersebut. Akhirnya persoalannya, masalahnya, setelah menjual ini Sayyidina Ali cari orang ini. Mana orang tadi yang punya unta yang tadi saya jual? Saya harus kasih ke dia. Keliling cari di kota Madinah, tidak ketemu. Akhirnya pulang kepada istrinya, Siti Fatimah, ya Fatimah, ini ada masalah begini. Dia bilang yang bisa selesaikan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergi engkau kepada Rasulullah. Akhirnya masuk kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah sudah senyum dari sana. Dari depan, dari rumahnya Nabi sudah senyum. Nabi katakan, wahai Ali, ada berita apa hari ini? Dia bilang, ya Rasulullah, aku ada masalah. Masalah apa? Diceritakan. Begitu cerita, bahwasanya ini ada uang yang aku harus kasih ke siapa ini? Pemiliknya saya tidak ketemu. Rasulullah bilang, engkau mau tahu siapa yang menjual itu? Dialah Jibril. Yang membeli siapa? Dialah Mikail. Ini Allah mengujimu ya Ali. Tadi engkau ke pasar, engkau memberikan kepada orang yang lapar, dia mengangkat doa, Allah kabulkan doamu. Kau keluarkan 6 dirham, Allah ganti dengan 10 kali lipat dengan 60 dirham. Itu hakmu dan sekarang kau boleh menggunakan itu karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlul Bait Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ. Bukan hanya itu. Yang paling dahsyat lagi, 3 hari rumahnya Sayyidina Ali, keluarga ini tidak ada makanan. Ini ada informasi dari dalam, mau keluarkan makanan. Siap-siap hadir. Ini kita cerita makanan, akhirnya keluar makanan. Alhamdulillah. Ma'idatan minas sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah. Karena kehadiran dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ada Munsib Al-Jailani alhamdulillah bersama kita. Ada dzurriyyah Nabi Muhammad dari Sayyidina Al-Hasan wal Husain kumpul bersama kita. Insyaallah mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Bersama keluarga Nabi Muhammad. Amin. Karena dunia ini sebentar. Dunia ini sekejap. Amin. Semua orang-orang tua kita akan kembali. Kita pun yang muda kan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin. Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat.